contoh ya, aplikasi denyut jantung untuk menentukan besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan ya. Nah, dalam kenyataannya kita mengukur denyut jantung ya dari 12 pekerja bagian finishing ya. Nah, bagian finishing tersebut ada 12 pekerja ya. Nah, ke-12 itu kita hitung dengan menggunakan alat digital pulsometer. Apakah Anda sudah tahu alatnya? Digital pulsometer sudah tahu? Kemarin sudah di lab toh? Halo? Belum, Alatnya Pak. enggak? Oh, belum Belum. tahu ya? Belum. Oh ya, belum ya. Itu alatnya seperti di kedokteran itu, dipasang di lengan ya. Nah, kemudian dihidupkan, kita tahu tensi kita, tensi orang itu, yang bagian atas, bagian bawah, terus ada denyut jantung ya. Nah, yang dilihat adalah denyut jantung ya. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah redesign ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sebelum dan sesudah ya. Sebelum itu kita melihat orang atau pekerja itu ya sebelum redesign. Jadi sebelum dilakukan perbaikan ya. Nah, misalnya ya, sebelum redesign misalnya bekerja dengan membungkukkan badan ya. Ya. Nah, setelah redesign itu jadi pekerjanya tidak membungkuk ya. Ya. Operator ini adalah 1 sampai 12 karena ada 12 orang. Nah, ke-1 63, kedua 70, ketiga 64 dan seterusnya sampai ke 12 ya. Nah, ini setelah bekerja, ini awal ya. Setelah dia bekerja diukur lagi, ketemu 110. Ya. Kedua 105 ya. Kenapa ke awal ini 63, ini 110? Kenapa bisa naik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Nggak tahu? Nggak tahu? 63 menjadi 110? Nah, ini karena setelah bekerja, jadi ototnya digerakkan. Nah, kemudian memompa paru-paru, kemudian dapat naik ya. Kemudian ke operator kedua itu 105, operator ketiga itu 113 dan seterusnya ya. Sampai 12. Ke-12 orang itu jumlahnya 1.325. Dibagi 12 rata-rata jadi 110,42 ya. Nah, demikian juga ini ya. Nah, di sini 63, 71, 62, 67 kondisi ini sama ini kok hampir sama kenapa?
Kok hampir sama kenapa? Tahu nggak? Ya sudah nggak tahu ya. Ini hampir sama. Kenapa hampir sama? Ya karena, kondisi awal, jadi belum bekerja sama sekali ya. Nah, di sini, setelah bekerja, sesudah redesign, itu ketemu 67 ya, 87, 78 dan seterusnya sampai 91 ya. Kemudian, ditotal dan dibagi dengan 12, ketemu 85,5. Nah sekarang, setelah bekerja, di sini ada perbedaan 110, 86. Apa alasannya ada perbedaan apa? Setelah redesign berbeda dengan kondisi sebelum. Tahu jawabnya? Iya, di sini gini, di sini bekerja melakukan gerakan-gerakan membungkuk ya. Nah, setelah di-redesign ya, alat itu diperbaiki, pekerjaannya jadi berdiri, nggak membungkuk lagi. Nah, jadi ada perubahan ya. Nah, perubahannya setelah didesain, sikap kerja berbeda ya. Nah, ini Anda lihat ya hasilnya ya, nanti ditanyakan ini 85,5 setelah, terus ini 110,42 ya. Nah, kalau dilihat ininya perbandingan seperti ini ya. Perbandingannya yang atas itu apa? Yang atas. Jumlah detak jantungnya. Heeh. Semua sama. Semua detak jantung, tapi bedanya. Nah, sebelum redesign ya, setelah redesign itu jadi lebih bagus ya. Lebih bagus itu dirinya, denyut jantungnya lebih stabil, lebih rendah ya daripada awal ya itu. Ya, itu cara palmasi itu ya. Ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kondisi sebelum redesign menunjukkan denyut jantung yang lebih cepat menurut Christensen ya. Nah, Christensen itu tabel yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, termasuk kategori pekerjaan sedang. Nah, kondisi sudah redesign dibandingkan dengan kondisi sudah redesign. Kemudian hasil rata-rata denyut jantung sebelum dan sudah redesign selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh pekerja. Dengan cara interpolasi ya, antara denyut jantung dengan konsumsi oksigen. Ya. Nah, energi dapat dihitung dengan dukungan tabel hubungan konsumsi oksigen dengan denyut jantung. Ditampilkan pada tabel yang dibuat oleh Christensen ya. Nah, ini tabelnya ini. Tabelnya itu ada ringan, ada sedang, ada berat sekali. Itu yang saya catat cuma ringan dan sedang. Sesuai dengan perhitungan kita ya. Yang
Ini sedang 110,42. Ini berada pada kondisi sedang ini ya. Ini 100 sampai 125 itu ada dalam tabel ya. Tabelnya memberikan ini. Nah, kemudian di konsumsi oksigennya 1 sampai 1,5 ya. Berapa pulsa denyut jantungnya? Nah, kita belum tahu yang ini. Nah, kita tahunya itu yang pengukuran ya. Nah, yang ini 85,5 itu masuk pada area ringan ya. Ini 75 sampai 100 ya. Nah, di sininya itu berapa kita nggak tahu ya. Nah, yang jelas di antara 0,5 sampai 1 ya. Nah, untuk mencari ini ditentukan menghitung dengan cara interpolasi. Ya. Cara interpolasi sudah tahu belum? Belum ya? Nah, ya kita pelajari bareng-bareng. Itu di apa di ekonomi teknik ada itu, ya. Interpolasi untuk menentukan tingkat bunga, ya. Nah, ini kita untuk menentukan tingkat apa namanya konsumsi oksigen, ya. Nah, berdasarkan tabel di atas, ya, besarnya energi rata-rata yang dikeluarkan operator sebelum dan sesudah redesign dapat ditentukan dengan menerapkan interpolasi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat interpolasi sebagai berikut. Ya. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Nah, yang berdiri itu konsumsi oksigen. Kemudian yang sini jantung ya. Juga jantung ya. Kemudian ini konsumsi oksigen tadi kan 1 sampai 1,5 ya. Nah, itu terus ini. Ini 1,5 di sini. Nah, satunya di sini. Ya. Kemudian ini X-nya yang dicari ya. Nah, dengan cara diketahui denyut jantung ya. Nah, denyut jantung kan 110,42 ya, itu berada di antara 100 sampai 125 ya. Nah, denyut jantung 110 kita tarik ke atas, kemudian ketemu X. Nah, X ini berapa? X ini yang kita cari. Ya. Tentunya nilainya antara 1 sampai 1,5 ya. 1,1, 1,2, 1,3 terserah ya. Terserah nanti kita hitung ya. Nah, sekarang kita tentukan. Nilai X ditentukan dengan interpolasi sebagai berikut ya. Nah, tadi nilai 125 sampai 100 itu adalah nilai denyut jantung ya. Itu kondisinya sedang. Nah, 1,5 1 sampai 1,5 itu adalah konsumsi oksigen ya. Nah, kemudian 110,42 dikurangi 100. Nah, 100 itu nilai yang terbawah. Ya, contohnya ini. Teratasnya adalah 125. Nah, kalau dikalikan ya, dicarinya maka bisa ketemu sebagai berikut. Caranya ini dikurangi 25, di sini dikurangi menjadi 0,5 ya.
ini dikurangi berapa nih? 10,42. Nah, ini dikalikan. Kalikannya adalah silang. Ya. Nah, ini. X-nya adalah ini. Ya. Ya. Mencari X-nya tahu nggak? Bisa menjadi seperti ini. X-nya dicari muncul angka seperti ini. Bisa tahu nggak ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Mau lapar ya? Siang-siang jawabnya pelan sekali. Ya. Kemudian X-nya sama dengan 1,21. Nah, benar nggak tadi angkanya ini? Di antara X itu di antara ini loh. 1,21. Benar nggak? Ya, benar ya. Benar dan tidak itu kita lihat memasukkan ke dalam rumus ini ya. Nah, kalau memasukkan dalam rumus salah, berarti salah ya. Ya. Atau X-nya itu adalah ketemu satu. Kalau X-nya ketemu 1,6, berapa salah? X-nya ketemu salah, Pak. Salah ya? Salah. Kalau X-nya ketemu 0,9? Salah, Pak. Nah, berarti harus di antara ringnya 1 sampai 1,5 ya. Oke. Nah, ini banyaknya konsumsi oksigen untuk operator atau pekerja saat melakukan pekerjaan sebesar 1,21 liter per menit ya. Bila 1 liter oksigen sama dengan 4,8 kilokalori, ya, maka energi yang dikeluarkan adalah 1,21 kali 4,8 ya, kilokalori. Ya. Jadi ini belum selesai, ya. Nah, untuk menjawab ini dengan adanya keterangan ini. Nah, ini baru menjawab X-nya. Padahal yang diminta itu banyak konsumsi oksigen ya. Nah, maka pekerjaan pada bagian finishing itu ketemu 5,808 ya. Ya. Udah tahu belum dari sini dulu? Sudah tahu belum sampai sini? Paham belum? Paham nggak? 1,21 jadi 5,808. Paham? Paham ya? Ya. Nah, sekarang kondisi setelah redesign ini saya tidak mencari. Saya hanya ketemu akhir. Nah, yang seperti ini Anda cari ya nanti ya. Ya. Nanti hasilnya adalah 0,71 ya. Nah, energi yang dikeluarkan pekerja ya 0,71 kalikan 4,8 sama dengan 3,408. Nah, 0,71 itu ranknya berapa tadi kalau oksigen? Kalau oksigen ranknya berapa? Ini ranknya ya. Tapi yang setelah redesign.
Setelah redesign masuk ringan toh? Ringnya berapa? Tahu ringnya berapa? Ring oksigen dalam tabel 0,5 sampai 1. Itu ketemunya 0,71. Ya, berarti ya kira-kira sementara pendapatnya benar ya. Nah, 0,71. Nanti dicoba ya, dimasukkan ke ini. Nah, masukkan ke sini. Nah, setelah redesign yang 85,5 tadi loh, ya. Nah, kemudian ketemu ini energi yang dikeluarkan pekerja setara 0,71 kalikan 4,8 sama dengan 3,408. Ini hasil ini belum mencerminkan benar. Anda harus memberi kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Coba jawab dulu. Kesimpulannya apa? Ayo, jawab dulu kesimpulannya yuk. Kesimpulannya apa? Ayo, Mas. Iya, benar ya. Nah, setelah redesign lebih kecil ya dibanding sebelum ya. Nah, artinya apa artinya? Artinya apa itu? Ayo, tahu nggak artinya? Artinya, ayo, apa? Artinya apa nih? Artinya? Heeh, heeh. Belum benar, belum benar. Kaitannya dengan desain setelah redesign, ya. Tak bantu ya. Gimana? Oh, belum, bukan. Iya, 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 itu sedikit. Benar, sedikit. Terus yang benar apa? Itu benar, terkait dengan antrometri. Ya, setelah redesign, mereka bekerja tidak lagi membungkuk, toh? Nah, iya, itu berkaitan dengan antrometri. Pengukuran itu eh, diukur apa namanya panjang tangannya dan sebagainya. Terus dibuat redesign ya. Oke. Ya. Nah, sekarang yang tadi sudah jelas ya? Ya Allah sudah Pak. Ya, sudah ya, sudah jelas. Ya Allah sudah jelas. Nah, sekarang kita menginjak beban kerja ya. Nah, beban kerja faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja ya. Nah, contohnya tugas-tugas ya. Nah, ini bersifat fisik ya. Nah, ini berdasarkan dengan lingkungan kerja, alat yang digunakan, kemudian
sarana alat bantu, ya, tata ruang tempat kerja, ya, kemudian kondisi kerja, sarana display dan kontrol, ya, sikap mereka bekerja gimana, ya, nah, cara angkat gimana, ya, seperti ini. Nah, kemudian alur kerja dan sebagainya, ya. Itu kondisi secara fisik, ya. Nah, kalau kondisi secara mental, nah seperti gambar ini, ya. Nah, kompleksitas pekerjaan. Nah, pekerjaannya kompleks sekali, jadi banyak sekali macamnya. Kemudian dia harus menyelesaikan. Ya. Kemudian tingkat emosi, ya, karena apa namanya, kompleksitas tadi menimbulkan sikap emosi kerja. Kemudian tanggung jawab, ya. Ini karena tanggung jawabnya pekerjaannya banyak, harus selesai hari ini, ternyata belum selesai. Ini bisa menjadikan beban mental, ya. Anda pernah merasakan beban mental enggak? Selama kuliah ini Anda pernah merasakan beban mental enggak? Lancar-lancar saja? Saya bertanya, pernah merasakan bersifat beban mental? Pernah? Pernah, Pak. Oh, pernah. Nah, contohnya apa? Contohnya, berikan contoh saya. Deadline praktikum, Pak. Wah, deadline praktikum, benar. Terus apa lagi? Tugas, Pak. Tugas. Oh, terus? Bangun pagi. Bangun pagi. Nah, itu harus Anda manage, ya. Nah, Anda harus memanage waktu, ya, supaya tidak terjadi mental Anda diserang dengan sifat-sifat kompleksitas pekerjaan. Nanti kalau Anda apa namanya, banyak tugas, deadline, nah, waktunya tidak di-manage, ya, Anda bisa kena mental itu, ya. Ya. Itu, ya. Ya. Nah, organisasi kerja, ya. Lamanya waktu kerja, ya. Nah, kalau Anda ya lamanya waktu belajar, ya. Lamanya waktu kuliah, ya. Anda sekarang berapa tahun, ya? Sudah berapa tahun di UAD? Baru mau 2 tahun, Pak. Baru berjalan 2 tahun, ya? Oh iya, bisa dan kurang. Nah, terus Anda ke UAD mau berapa tahun? Anda di teknik industri mau berapa tahun? Ya, 4 tahun, ya? 4 tahun, ya? Nah, terus nanti kalau lebih dari itu, wah, itu lamanya waktu kerja itu, lama waktu kerja Anda sudah mulai terkena beban itu. Nah, kemudian waktu istirahat, ya. Nah, Anda istirahatnya berapa jam sehari? Kalau tidak puasa, tidak puasa. Berapa? Berapa jam? Nah, waktu istirahat loh, ya, 8 jam, toh? Heeh. Mungkin kurang, ya. Anda istirahatnya jangan sampai apa namanya, kurang, ya. Jangan sampai ngelembur-lembur, tapi biasanya mahasiswa senangnya lembur-lembur kok. Ya toh? Ya enggak? Iya. Nah, ya. Terus kerja bergilir. Nah, kalau mahasiswa nggak ada kerja bergilir, ya.
Kalau kerja bergilir yang Anda lihat itu pegawai apa? Pegawai apa? Kerjanya bergilir itu. Pasar minimarket, Pak. Minimarket, betul. Terus lagi apa? Pelayan kafe. Oh ya. Terus lain lagi yang lain? Ayo, Anda mesti sering melihat itu karena Anda ke kampus pakai motor. Apa? Oh, jaga parkir benar. Selain itu, yang berkaitan dengan motor, itu benar. Terus apa lagi? Yang berkaitan dengan hah? Apa? Iya, punya kampus. Iya, oh. Nah, selain itu nih. Pelayan SPBU, Pak. Oh, pelayan SPBU benar ya. Kalau perusahaan apa? Ayo, kalau perusahaan apa? Oh, terus ayo. Oh, tekstil benar, garmen ya, benar. Nah, itu kerja malam ya, kerja malam, terus sistem penerapan upah ya, eh, penerapan sistem kerja ya, musik kerja. Nah, musik kerja itu biasanya digunakan pada apa yuk? Ayo. Kalau kerja itu terdengar musiknya, sering kita mendengar musik ya. Contohnya apa? Kerja apa? Ayo, mesti ada musiknya. Ayo, tahu nggak? Eh, toko-toko itu loh. Nah, kalau di Malioboro kamu masuk toko atau masuk mall, nah itu mesti ada musiknya, ya. Seperti Anda belajar dengan musik nggak? Atau diem? Kadang-kadang, ya. Oke. Ya. Nah, struktur organisasi ya, pelimpahan tugas dan wewenang ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang berkaitan dengan organisasi kerja. Nah, yang berkaitan lingkungan kerja ya dibagi lingkungan kerja fisik ya. Contohnya mikroklimat ya itu termasuk suhu udara ya, kelembapan udara, kecepatan rambat udara ya, suhu radiasi. Kemudian pencahayaan itu juga penting ya, intensitas kebisingan ya. Nah, sekarang ini coba ini naik kebisingan ini nggak bisa kita menilai karena kita melihat foto ini susah. Nah, intensitas penerangan gimana menurut Anda ini? Cukup atau enggak? Lihat gambar itu, ayo. Intensitas penerangannya gimana? Sudah cukup terang atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini intensitas penerangannya kurang ya. Nah, kalau kurang, kalau pekerjaannya terus-menerus, nah itu bisa membahayakan karyawan. Ya, bisa terjadi kecelakaan kerja, ya karyawan cepat lelah ya karena kurang penyinarannya. Terus, nah, tekanan udara, kemudian lubrikasi mekanis ya. Nah, kemudian lingkungan kerja kimiawi ya, debu, gas, pencemaran udara, uap logam, foam dalam udara ya. Nah, di sini lingkungannya itu tidak sehat ini ya. Nah, di sini banyak debu ya, gas-gas pencemaran udara terdapat banyak di sini ya.
Nah, faktor biologis contohnya bakteri, virus dan parasit, ya, jamur, serangga, ya. Lingkungan kerja psikologis. Nah, ini pemilihan dan penempatan tenaga kerja. Ini juga pengaruh nih. Seperti Anda besok misalnya, Anda jurusan teknik industri, ya. Nah, ternyata Anda ditempatkan di bagian yang tidak pas, ya. Contohnya Anda ditempatkan di apa ya? Soalnya Anda semuanya ada itu. Pemasaran Anda dapat, ditempatkan pemasaran juga bisa. Ya. Oh, Anda ditempatkan bagian keuangan. Wah, ini tempatnya pemilihan dan penempatan tenaga kerja tidak pas, ya. Hubungan antara pekerja dengan pekerja. Kamu dengan teman kamu bekerja tidak bagus hubungannya, ya. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan lingkungan psikologis, ya. Nah, bekerja dengan atasan, ya, bekerja dengan keluarga, nah, bekerja dengan lingkungan sosial. Nah, faktor internal, ya. Kalau tadi kita bicarakan faktor eksternal, sekarang internal. Faktor yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri, ya, akibat reaksi dari beban eksternal, ya. Nah, reaksi tubuh dikenal dengan strain, ya. Nah, berat ringannya objektif, ya, sangat objektif. Nah, apa objektif itu? Nah, melalui perubahan reaksi fisiologis, sedangkan secara subjektif melalui perubahan reaksi psikologis dan perilaku, ya. Strain secara subjektif berkaitan dengan harapan. Harapannya kita tinggi sekali, ya. Tetapi kemampuannya tidak cukup untuk mengejar harapan itu, ya. Keinginannya banyak sekali, tapi nggak cukup kita kemampuannya untuk memenuhi keinginan, ya. Kepuasan dan penilaian, ya. Nah, faktor somatis, ya, jenis kelamin, ya, umur, ya, ukuran tubuh ini bisa. Nah, coba lihat ini. Ini cewek, ya, tingginya lebih dari cowok, dan tingginya melebihi tinggi rata-rata, ya. Ya, ini tingginya, ini paling tinggi nih. Paling tinggi ini ternyata dia sepundaknya, ya. Kurang sedikit ini. Ya, di bawah pundak sedikit, ya. Nah, kondisi kesehatan, nah, status gizi, nah, faktor psikis, ya, motivasi, ya. Nah, Anda sering motivasinya turun, ya. Nah, dalam kuliah motivasinya turun, ya. Anda pernah nggak motivasimu turun di dalam kuliah itu? Pernah? Belum pernah? Termotivasi terus? Nah, ya bagus itu, ya. Persepsi, ya. Nah, ini motivasi, ya, semakin terjal, semakin motivasinya itu semakin turun, ya. Kemudian kepercayaan, keinginan dan kepuasan, ya. Nah, ini seperti ini. Ya, kurang kemampuan bukan alasan keberhasilan, kesungguhan, penuh semangat adalah modal keberhasilan. Jadi kita harus semangat, ya, membangun kepercayaan supaya keinginan kita bisa terpenuhi, kepuasan kita bisa terpenuhi, ya. Nah,
kita akan menentukan beban kerja berdasarkan kardiovaskuler ya. Nah, kardiovaskuler ini beban kerja berdasarkan kardiovaskuler ya. Nah, ini misalnya CVL-nya ya, kardiovaskulernya 30%, lebih kecil dari 30%, maka itu termasuk klasifikasi ringan ya. Keterangannya tidak terjadi kelelahan ya. Kemudian sedang ini berada pada 30% sampai 60 ya. Tindakannya apa? Perlu perbaikan berat ya. Ini 60% sampai 80%. Nah, tindakannya kerja dalam waktu yang singkat ya. Sangat berat ya, 80% sampai 100% ya. Nah, ini perlu tindakan secepatnya ya. Nah, CVL ini bisa dicari dengan cara sebagai berikut ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kardiovaskuler load ya, CVL. Rumusnya ini ya, 100 kali DNK. DNK itu apa? Denyut nadi kerja adalah rata denyut nadi selama bekerja. Dikurangi DNI. Denyut nadi istirahat ya, adalah rata nadi sebelum pekerjaan dimulai. Nah, DN maksimal ya, itu tergantung dari laki-laki atau perempuan ya. Denyut nadi maksimum untuk laki-laki 220 dikurangi usianya. Untuk perempuan 200 dikurangi usia ya. Nah, kita ambil contoh. Ini contohnya. Kita ngambil contoh pada 12 pekerja bahkan finishing ya. Nah, sebelum menggunakan fasilitas rantangan ergonomis ya. Semua pekerja berjenis kelamin laki-laki. Ingat ini berjenis kelamin laki-laki ya. Pengukuran dengan menggunakan digital pulsometer ya. Hasil pengukuran denyut nadi kerja sebesar 110,42 ya. Nah, rata-rata denyut nadi istirahat adalah 68,33 pulse per menit. Rata-rata umur pekerja pada kondisi finishing itu 34,4 ya. Nah, itu dicari dari mana? Rata-rata ini dicari dari mana? Dari mencari umur itu dari mana? 30,4 itu ketemunya itu dari mana itu? Iya, dari 12 pekerja ya. Ya, 12 pekerja, satu-satu. Nomor 1 misalnya ya, umurnya umurnya 54 tahun ya. 2 itu 30,1 tahun ya. 3 40 tahun dan sebagainya ya. Nah, terus di total dijumlah dibagi 12 ketemu 30,4 tahun ya. Nah, dari informasi tersebut kardiovaskuler load ya, CVL-nya sebagai berikut. Nah, dimasukkan dalam rumus ya. Nah, ini. Nah, 220. Kenapa 220? Mas. Ayo. Kenapa 220? Tahu nggak? Kenapa 220?
Kenapa 220? Ya, pekerja semua laki-laki, ya. Nah, kemudian setelah itu CVL-nya 34,74. Nah, 34,74 itu masuk rank ini toh? Bener nggak masuk rank ini? Benar. Nah, itu adalah termasuk kategori sedang. Ya. Nah, kategori sedang itu tindakannya perlu perbaikan. Ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Ya. Jelas. Ya. Nah, ini ketentuan. Ini sudah ketentuan. Ya. Kalau perempuan itu 200. Tinggal memasukkan ke rumus saja. Jadi Anda nggak usah melihat misalnya laki-laki ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu nggak bisa dirata-ratakan, nggak ketemu. Ya. Bisa di apa? Oh, itu asalnya dari itu asalnya dari rumus itu. Sudah apa ya? Eh, sudah ketentuan dari sananya. Ya, kita tinggal memakai aja. Iya, iya. Gimana gimana? Gimana? Heeh. Iya. Nah, sementara ini belum ada yang lain. Kalau kalau kita menemukan yang baru, nah kita pakai yang baru. Kalau belum ada ketentuan yang lain, kita pakai yang ini. Ya. Ini ya, ini dipakai sudah lama ini dari eh, umur-umur orang luar negeri sama umur-umur kita itu tidak masalah ya. Nah, tuh. Contohnya umur orang luar negeri itu umur 70 tahun. Nah, itu masih bekerja di perusahaan itu, di pabrik. Bayangkan itu, umur 70 tahun loh. Ya. Kita kita umur berapa ya? 60 saja udah loyo ya. Ya. Kalau orang luar negeri itu umur 70 itu masih banyak bekerja di pabrik itu. Contohnya anak saya yang di Jerman itu bekerja itu teman-teman itu umur 65, 70 ya. Nah, kenapa seperti itu? Tahu nggak? Kenapa di Indonesia ini pengetahuan umum ya, Anda jawab bebas ya. Mengapa orang-orang Indonesia itu usianya 60 sampai 65 dengan orang-orang luar negeri usianya 70-an berbeda? Yuk. Oh, cuma betul. Faktor makan betul itu, faktor makan betul. Terus lagi? Nah, kebiasaan tiap hari itu mempengaruhi ya, mempengaruhi sekali ya. Kalau orang sana itu kan sudah dipatok aja, istilahnya jam kerjanya sekian sekian jam, istirahatnya harus sekian. Jadi mereka kebanyakan itu mengikuti itu ya. Di sana jarang sekali terlihat
orang apa itu namanya obesitas ya, jarang. Ya. Orang stroke itu jarang ya, ya itu anunya perilaku hidup sehari-hari sama makanan ya, makanan seperti kita itu senang asin, senang pakai moto ya, orang sana itu tidak ya. Hati itu kita tuh senang makan hati apa ayam, makan hati kerbau ya. Nah, di sana itu nggak suka ya. Itu karena banyak penyakitnya gitu ya. Anda hati-hati ya. Kalau makan sate itu kebanyakan di tempat kita satenya kan sate hati ya. Rempelo itu loh. Ya. Udah cukup ya. Udah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Dik? Sampai sini? Sudah pada pulang teman Anda ya? Teman Anda sudah pada pulang? Oh, sudah ya. Tadi saya ngajar jam 7 tadi, ada yang sedang naik kendaraan. Wah, dia memperlihatkan bahwa saya sedang naik kendaraan pulang. Ya. Tak suruh hati-hati ya, dan mendengarkan apa kuliah sambil naik kendaraan. Nah, itu. Ya. Anda pulang kapan? Kamis. Jumat sudah nggak ada kuliah? Oh ya, bagus. Kamis pulang ya. Nah, rumahmu mana? Oh, Brebes, dekat ya. Jadi naik kendaraan darat atau naik motor. Kalau pulang naik motor atau naik bis? Oh, naik kereta. Oh, iya ya. Naik kereta. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sampai saya cukupkan sampai sekian, dan sampai ketemu setelah Lebaran ya. Lebaran ya. Iya, Mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama ngajar online ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf ya. Nanti setelah Lebaran biasanya orang sering memaafkan ya. Nah, ini sebelum Lebaran, sebelum ini Anda ketemu saya kan terakhir ini ya. Ini ketemu saya terakhir sebelum Lebaran ya. Terakhir. Ya. Oke. Oke, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah irabbil alamin. Sudah hafal, Dik? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baiklah. Kita akhiri sampai sekian. Mohon maaf. Sampai ketemu setelah Lebaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya saya berikan Rebo, kalau enggak Rebo Kamis ya. Ya. Baik, Pak. Oke.